Kampung Vietnam. Menurut Abang, sebagai sudut pandang yang Abang lihat, apa yang perlu kita ambil dan kita contoh untuk di daerah Kota Tanjung Balai ini, Bang? Ya, saya kira saya coba untuk menjawab ya, bagaimana baiknya memang. Saya kira kita memang harusnya bicara untuk menggali potensi tadi ya, menggali potensi yang ada yang bisa kita tiru dari Kota Bandar Lampung, dan bukan cuma di Kampung Vietnam ini aja, juga kita sudah ada beberapa tempat yang kita jalani. Saya kira memang banyak hal yang bisa ditiru oleh pemerintah Kota Tanjung Balai untuk kedepannya, terutama dalam meningkatkan potensi wisata di daerah kita. Kalau misalnya Kampung Vietnam ini kita lihat memang dari ketinggian, kalau Tanjung Balai mungkin tidak punya daerah yang seperti ini, tapi saya kira kita punya potensi bahari ya, potensi wisata bahari yang bisa mungkin saya kira yang untuk menarik orang untuk datang ke sana. Misalnya salah satu contoh, misalnya di Tanjung Balai itu kita dengan ciri khas kita Tanjung Balai mungkin membuat restoran terapung atau bagaimana supaya bisa banyak masyarakat Tanjung Balai. Kalau juga kita lihat juga dari sisi wisata Bandar Lampung ini ya, mereka bisa menyiapkan yang namanya kopi Lampung. Kita punya potensi juga, kita ada punya kerang, ada punya masakan khas seperti nasi lomak bahasa Tanjung Balainya gitu kan. Tapi ini malah yang saya lihat cuma sekadar nama sekarang yang ada sebagai kota korang itu, tapi ya penjualnya pun sekarang sudah tidak ada sama sekali. Makanya saya bilang kalaupun ada ya paling 1-2 lah yang kita dapat Tanjung Balai. Padahal sebenarnya itu potensi yang sangat baik, karena itu merupakan salah satu ciri khasnya Tanjung Balai, kerang itu. Jadi apalagi nasi lomak yang ada istilahnya nasi yang sebungkus cuma sekian ribu aja, tapi menjadi sebuah daya tarik orang-orang yang, dan banyak orang Tanjung Balai yang sudah keluar kota tapi pulang cuma untuk mencari itu aja gitu. Kenapa kita tidak coba misalnya di satu tempat yang berhubungan dengan kita, ada potensi baharinya, misalnya salah satu misalnya di Waterfront City Tanjung Balai itu, ya kan bisa kita buat yang seperti ini. Nah, di sini juga saya lihat ya, kalau masalah apanya, ya ada beberapa memang yang perlu ditingkatkan. Kalau di Kampung Vietnam ini namanya, misalnya sarana prasarana atau infrastrukturnya, saya kira perlu diperbaiki dan menjadi perhatian pemerintah setempat. Kalau kita Tanjung Balai juga harusnya seperti itu. Dan jangan berpikiran kalau setiap wisata itu harus memerlukan modal yang besar gitu. Saya kira kalau pemerintah Kota Tanjung Balai mau, banyak hal-hal yang bisa dibangun dengan dana yang kecil untuk membangkitkan potensi itu. Salah satu misalnya wisata kuliner tadi yang seperti saya sebutkan terdahulu. Nah, saya kira itu aja pandangan saya dulu terhadap itu. Mungkin Pak Uco ada yang mau tanyakan lagi sama saya. Tadi kita tanyain dengan pemilik, katanya nih malah dulu sebelum dibangun ini tempat pembuangan sampah. Ini namanya mempergunakan tempat wisata. Apakah ini di Tanjung Balai bisa dilakukan, khususnya di daerah mana kira-kira menurut Abang? Jalan Asahan misalnya, Jalan Asahan itu yang kita lihat di situ adalah salah satu kota tua Tanjung Balai. Saya kira itu bisa dibuat untuk membuat ikonnya Tanjung Balai. Misalnya kita pasang lampion kalau malam untuk merupakan sebuah daya tarik. Juga ada restoran yang namanya kira-kira kalau apanya itu seperti kalau di Medan seperti Merdeka Walk atau apa gitu kan bisa. Jadi tapi yang kita harapkan yang dijual di situ yang memang khas Tanjung Balai itu seperti tadi saya bilang, yang pertama saya bilang kurang robus, misalnya nasi lomak, kalau ada gulai lomak, ya pokoknya potensi kita lah, potensi kuliner kita. Karena dari dulu Tanjung Balai itu dikenal dengan kota yang sangat baik masalah kulinernya. Ada salah satu lagi saya bilang ya, ada satu lagi yang saya lihat di Kota Bandar Lampung ini. Ada di sini seperti makam-makam
apa makam-makam lama, makam-makam habaib atau apa namanya itu. Kalau Tanjung Balai dulu ada namanya seperti kuburan keramat atau apa, di sini malah dibangun baik supaya orang datang dan kita bisa mengingat pejuang apa, katakan orang-orang yang terdahulu kita bahwa mereka berjuang untuk daerah situ. Itu juga memang dibangun sebagai cagar budaya gitu. Nah, ini juga salah satu potensi yang harus kita pikirkan juga. Tanjung Balai juga banyak toko pejuangnya, malah nggak pernah kelihatan kita seperti di apa. Salah satu misalnya yang di dekat rumah sakit umum ada makam apa di situ. Kalau itu saya kira kan Bisa juga kisah kerajaan dulu ya. iya, iya, bukan apa itu namanya, Syekh Abdul Wahab Iya, ya, iya, Syekh iya. Ismail Abdul Wahab. Iya. Kenapa tidak kita daerah lain di mana-mana saya perhatikan itu merupakan sebuah hal yang baik gitu kan, untuk dilestarikan menjadi tempat orang-orang yang jauh mungkin kepingin ziarah dengan leluhurnya ya, kan juga menjadi sebuah potensi yang baik untuk dalam wisata kita. Tanjung Balai saya lihat untuk hal seperti itu entah belum diperhatikan atau memang katakan terlupakan, saya nggak paham lah. Tapi saya kira ke depan Tanjung Balai harus bisa memperbaiki yang memang dulu dianggap kurang baik, ya mungkin ke depannya bisa lebih baik lagi. Sahabat-sahabat di mana saja berada, itulah tadi pandangan yang kita minta kepada Abang Anda kita Terilwin. Semoga apa yang dibicarakan Abang Anda kita dapat diimplementasikan di Kota Tanjung Balai, khususnya pemerintahan daerah Kota Tanjung Balai. Terima kasih. Gimana ketua Gepensor? Ini kasat parkirnya Kak. Dengan kasat kembali jalan yang benar.